Om Swastiastu. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak DR Inyomantika atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nilo Laksmi Satyautami dengan NIM 2311031105. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai jawaban dari ulangan tengah semester yang saya kerjakan. Jawaban dari soal yang pertama yaitu tahapan-tahapan Astanga Yoga beserta contohnya. Astanga Yoga adalah 8 tahapan yang harus ditempuh dalam melaksanakan yoga. Yang pertama ada yama, yaitu bentuk larangan atau pengendalian diri yang harus dilakukan oleh seseorang dari segi jasmani. Contohnya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong. Yang kedua ada niyama, peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh seorang dalam menjalankan hidupnya. Contohnya belajar, memasak, bersih-bersih, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada asana, yaitu postur yang dipraktikkan dalam gerakan yoga. Contohnya, mengembangkan kebiasaan disiplin dan kemampuan untuk berkonsentrasi dalam mempraktikkan yoga. Yang keempat ada pranayama, yaitu latihan pernapasan yang bertujuan untuk mengontrol energi yang ada dalam tubuh. Contohnya nadi sodana, kapala bhakti, dan yang lainnya. Yang kelima ada pratyahara, yaitu penarikan diri atau transendensi sensorik. Selama tahap ini kita melakukan upaya secara sadar untuk menjauhkan kesadaran diri dari dunia luar dan rangsangan luar. Contohnya kesadaran nafas, meditasi, deprivasi sensorik, dan asana yoga. Yang keenam ada dharana, yaitu konsentrasi atau fokus pada satu titik. Contohnya kesadaran nafas, visualisasi, pengulangan mantra, dan trataka. Yang ketujuh ada dhyana, yaitu meditasi atau konsentrasi di mana kita mencapai kesadaran yang lebih dalam dan lebih luas. Contohnya meditasi pernapasan, meditasi mantra, meditasi cakra, dan visualisasi. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu samadhi, yaitu penyatuan dalam tubuh di mana bila seseorang melakukan latihan yoga dengan teratur dan sungguh-sungguh maka ia akan menerima getaran-getaran suci dari wahyu Tuhan. Contoh, melakukan samadhi dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Jawaban dari soal kedua. Cara mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang pertama, menghormati dan menghargai orang lain serta selalu bersatu atas rasa persaudaraan. Yang kedua, menunjukkan kasih dengan tindakan pelayanan. Yang ketiga, mencintai semua orang dan tidak semena-mena. Yang keempat, menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Yang kelima, bersikap adil dalam menyelesaikan masalah dan tidak membeda-bedakan orang, baik dari segi suku, agama, ekonomi, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, memiliki pikiran yang baik, perkataan, serta perbuatan yang baik. Jawaban dari soal ketiga, yaitu contoh pengalaman hidup yang pernah saya alami dari renungan yang diberikan adalah saya biasanya selalu memperlakukan orang dengan baik, saling membantu, saling menolong ketika mereka sedang kesulitan dalam melakukan sesuatu. Tanpa saya sadari, pada akhirnya di saat saya mengalami kesulitan, mereka juga membantu saya. Selain itu, dari renungan tersebut kita juga belajar, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus segera memperbaiki dan tidak menyimpan atau menyembunyikan kesalahan yang kita perbuat, karena itu nantinya bisa berdampak buruk bagi kita sendiri. Selanjutnya jawaban dari soal keempat, yaitu penjelasan masing-masing tahapan dalam meditasi dengan mantra Gayatri. Yang pertama, membersihkan diri sebelum meditasi dengan cara mencuci tangan, mencuci muka, dan juga mencuci kaki atau mandi untuk membersihkan badan dari kotoran. Yang kedua, duduk dengan posisi yang tepat setelah membersihkan diri. Gunakan alas dari kain, tikar, atau selimut untuk duduk. Posisikan punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Yang ketiga, pejamkan mata dan tenangkan pikiran setelah duduk dengan posisi yang tepat. Pejamkan mata dan tenangkan pikiran selama beberapa detik. Kemudian yang terakhir, ucapkan mantra setelah pikiran lebih tenang. Ucapkanlah mantra Gayatri, ucapkan mantra dengan konsentrasi dan perlahan-lahan, dan biarkan pikiran berfokus pada mantra tersebut. Selanjutnya jawaban dari soal kelima, yaitu yoga asana penting untuk meditasi karena dalam praktiknya, asana yoga dapat membantu seseorang mencapai ketenangan batin dan kesadaran diri yang lebih tinggi dengan meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Asana yoga dapat membantu seseorang mempersiapkan tubuh dan pikiran untuk meditasi yang lebih efektif. Jawaban dari soal ke-6 yaitu hubungan antara yoga Surya Namaskar dengan pranayama dan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut, serta rangkaian yoga Surya Namaskar yang umum dilakukan. Yang pertama, hubungan antara yoga Surya Namaskar dengan pranayama.
Di mana hubungannya pranayama adalah teknik pernapasan dalam yoga yang bertujuan untuk mengatur nafas dan membantu meningkatkan dan mengendalikan pikiran. Dalam yoga Surya Namaskar, pranayama sangat penting untuk membantu mengatur nafas dan memusatkan pikiran. Dengan mengatur pernapasan dan pemusatan pikiran, seseorang dapat memperbaiki kualitas metabolisme dan meningkatkan kesehatan fisik dan juga mental. Contoh pranayama yang cocok untuk asana Surya Namaskar adalah Ujjayi Pranayama dan Nadi Sodhana Pranayama. Nah, di mana makna dari yoga Surya Namaskar adalah penghormatan pada matahari atau Dewa Surya yang dianggap sebagai sumber kehidupan dan energi. Dalam praktik yoga Surya Namaskar, gerakan-gerakan tersebut dilakukan secara berurutan dan diiringi dengan teknik pernapasan yang benar. Baik, selanjutnya itu rangkaian yoga Surya Namaskar yang umum dilakukan. Yang pertama ada gerakan Pranamasana, yaitu pose berdoa. Selanjutnya Hasta Uttanasana, yaitu pose mengangkat kedua tangan. Selanjutnya Padasahastana, yaitu pose tangan ke kaki. Kemudian ada Aswa Sancalanasana, yaitu pose kuda-kuda. Kemudian dilanjutkan dengan Dandasana, yaitu pose tongkat. Kemudian dilanjutkan dengan Astanga Namaskara, yaitu pose 8 anggota tubuh menyentuh tanah. Kemudian dilanjutkan dengan Bhujanggasana, yaitu pose kobra atau ular kobra. Kemudian dilanjutkan dengan Adho Mukha Svanasana, yaitu pose anjing miring ke bawah. Kemudian kembali lagi ke pose Aswa Sancalanasana, yaitu pose kuda-kuda. Kemudian kembali ke pose Padahastasana, yaitu pose tangan ke kaki. Kemudian kembali lagi ke pose Hasta Uttanasana, yaitu pose mengangkat kedua tangan. Kemudian kembali lagi ke pose pertama, yaitu Pranamasana, yaitu pose berdoa. Selanjutnya jawaban dari soal ke-7, yaitu beberapa cara untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Berikut adalah beberapa cara untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Yang pertama, bukti dari alam semesta, di mana bukti ini dapat dilihat dari keberadaan planet-planet yang berputar mengelilingi matahari, keberadaan bintang-bintang, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, bukti dari kehidupan. Kehidupan yang ada di bumi menunjukkan adanya kekuatan yang lebih besar yang mengatur dan mengendalikan kehidupan. Kemudian yang terakhir, bukti dari kitab suci. Kitab suci seperti Weda mengandung banyak bukti tentang keberadaan Tuhan dan kekuasaannya atas alam semesta dan kehidupan manusia. Kemudian jawaban dari soal ke-8, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala dengan cara yang pertama menjadi pribadi yang lebih baik dan melakukan perbuatan baik, di mana perbuatan baik akan menghasilkan karma baik yang akan membawa kebahagiaan. Yang kedua, menjaga pikiran dan perbuatan agar selalu positif dan tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, memaafkan orang lain dan berbuat baik kepada mereka. Yang keempat, menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, lestari, dan juga asri. Kemudian, berdoa dan bermeditasi dapat membantu memperbaiki pikiran dan juga perbuatan kita. Kemudian jawaban dari soal ke-9, yaitu contoh pengalaman dalam kehidupan saya yang pernah saya alami dari renungan tersebut adalah di mana saya selalu memperlakukan orang dengan baik, selalu menolong orang tersebut ketika kesulitan melakukan sesuatu. Dan pada akhirnya tanpa saya sadari, ketika saya memerlukan bantuan atau mengalami kesulitan, mereka juga datang untuk menolong dan juga membantu saya. Selain itu, dari renungan tersebut kita belajar untuk ketika kita melakukan kesalahan, kita harus segera memperbaikinya dan tidak menyembunyikan kesalahan yang kita lakukan karena nantinya kesalahan tersebut akan merugikan diri kita sendiri. Jawaban dari soal ke-10 yaitu, yoga asanas penting untuk meditasi karena dalam praktiknya asanas yoga dapat membantu seseorang mencapai ketenangan batin dan kesadaran diri yang lebih tinggi. Dengan meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual, asana yoga juga dapat membantu seseorang mempersiapkan tubuh dan pikiran untuk meditasi yang lebih efektif. Baik, itu tadi jawaban saya dari 10 soal yang diberikan. Akhir kata saya tutup dengan Paramusanti. Om Santi 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 Om.